Ya, selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam semuanya, dimanapun kalian berada. Semoga semuanya dalam keadaan baik dan sehat. Dan sepanjang hari ini kiranya semuanya kita diberkati oleh Tuhan Yang Maha Kuasa. Amin. Ya, selamat datang kembali di channel saya, ya kan. Nah, pada video kali ini saya akan membuat atau membahas sesuatu yang mungkin eh, agak sedikit menarik, ya untuk kita semuanya. Ya mungkin untuk beberapa orang ini akan menarik ya, apalagi yang eh, suka dengan hal-hal yang berbau IT, ya kan, hal-hal yang berbau dengan komputer dan software dan sebagainya, ya kan. Ya jadi eh perkenalkan kembali, nama saya Tungkot Isaito Elazar Simorangkir. Dan di video kali ini kita akan belajar atau bersama-sama menelaah ya. Saya akan menjelaskan ya mungkin sedikit sedikit lebih dari eh, satu hal, ya kan, dari satu hal yang akan kita bahas nanti. Ini sebagai video pembelajaran, bisa dibilang video pembelajaran, dan juga ya alasan lainnya ya, ini sebagai eh, penugasan, video penugasan saya dalam mata kuliah sistem operasi. Ya jadi nama saya tadi tempat saya Elazar Simorangkir ya, dengan NIM saya 103072430013 ya. Saya dari Prodi Informatika angkatan 2024 dari Universitas Telkom Surabaya. Kayaknya itu dipotong aja deh. Ya, jadi ya, oke. Tanpa berlama-lama lagi, ya kan. Mari kita lihat apa yang akan kita bahas pada video kali ini, ya kan. Jadi mari kita lihat. Iya, ini dia. Jadi pada video kali ini, ya kan, saya akan menjelaskan. Ya, saya akan mencoba menjelaskan tentang security atau keamanan dalam sistem operasi. Ya, keamanan dalam sistem operasi. Ini ada nama saya, NIM, kelas, prodi, dan juga ya mata kuliah yang saya ambil untuk eh, video ini, ya kan, penugasan ini. Ya, jadi dalam security yang kita mau bahas hari ini itu security pada sistem operasi. Nah, jadi apa aja yang mau kita bahas mengenai security ini, ya kan? Security dalam sistem operasi itu apa aja yang harus kita tahu? Apa aja yang perlu kita ketahui tentang sistem keamanan pada sistem operasi, ya kan? Yang pasti yang pertama yang perlu kita ketahui, apa itu sistem keamanan pada sistem operasi, ya kan? Kita harus tahu dulu apa yang dinamakan dengan sistem keamanan itu tadi, ya kan. Kemudian kita nanti juga akan membahas tentang security triad atau tiga sistem keamanan utama, ya kan. Apa itu? Ada confidentiality, ada integrity, dan availability. Nanti kita akan bahas lebih lanjut lagi. Kemudian kita juga akan bahas tentang authentication atau autentikasi, ya kan. Kemudian yang terakhir ada hash. Kayak orang kalau ngomong misalnya apa, ada yang ribut hashnya. Ya, seperti itulah. Oke. Jadi ya, tanpa berlama-lama kita langsung aja masuk ke
pembahasan yang pertama tentang apa itu security pada sistem operasi. Kan? Apa sih sebenarnya sistem security dalam sistem operasi itu? Ya kan? Mengapa security atau sistem keamanan dalam sistem operasi itu diperlukan? Ya kan? Kenapa itu diperlukan? Nah, jadi seperti yang kita tahu ya kan, sistem operasi itu merupakan sebuah komponen inti, ya kan, sebuah komponen inti dari sebuah komputer. Untuk apa ya? Untuk atau bukan untuk yang mengatur seluruh sumber daya ya kan. Seluruh sumber daya seperti ya prosesor, memori, penyimpanan, apalagi perangkat input output atau ya dan lain sebagainya, masih banyak lagi ya kan. Nah, oleh karena itu ya kan, keamanan itu pada sistem operasi ini sangat penting ya kan. Keamanan pada sistem operasi itu sangat penting karena karena eh, karena jika sistem operasi itu mengalami yang namanya masalah atau ancaman ya kan, maka seluruh sistem itu akan terdampak ya kan. Nah, karena sistem operasi ini adalah pusat ya kan, pusat dari sebuah komputer, makanya dia ini sering menjadi target utama dari yang namanya eh, serangan atau ya masalah dari luar ya, seperti itu, atau ya ancaman dari luar. Biasanya orang-orang yang mencoba untuk meretas ya kan, dalam tanda kutip meretas komputer kita, mereka pasti akan menyerang yang namanya sistem operasi kita ya kan, sistem operasi dari device kita masing-masing ya kan, dari device yang kita miliki atau dari device yang memang ditargetkan oleh si orang itu tadi ya kan. Nah, contoh ancaman ya kan, ada beberapa ancaman, ada banyak, bukan beberapa, ada banyak ancaman yang bisa atau sering kita temukan ya kan, yang digunakan atau ya yang sering kita lihat ketika adanya percobaan atau percobaan pembobolan atau ya peretasan device tadi. Beberapa contohnya ini ada, yang pertama ada malware atau itu singkatan dari malfunctionware. Nggak tahu. Ya nggak tahu. Nggak. Aku nggak salah ya. Nggak salah nggak. Malware. Ya kita udah tahu lah malware itu apa ya kan. Nggak usah di kasih tahu lebih lanjut lagi ya. Untuk ya kalau misalnya yang belum tahu ya silahkan cari tahu sendiri di Google ya kan. Silahkan dicari malware itu apa ya kan. Kemudian yang kedua, contoh ancaman yang sering kita temukan itu adalah unauthorized access atau akses yang tidak terotoritas ya kan, akses yang eh atau apa ya, akses yang tidak memiliki authority lah. Jadi orang yang tidak memiliki otoritas atas device ya kan, atas device kita atau atas ya perangkat yang kita miliki, dia bisa mengakses itu ya kan. Nah, itu seperti itu unauthorized access. Kemudian yang ketiga yang paling sering itu apa? Data theft. Mohon maaf kereta lewat. Ya, data theft atau pencurian data. Pencurian data ini adalah yang paling sering kita temukan ya kan. Nah, melihat ancaman-ancaman ini tadi ya kan, melihat banyaknya masalah ini ya kan. Berarti dari sini kita sudah tahu apa tujuan dari security ya kan. Tujuan dari security itu yang pertama adalah melindungi data. Itu pasti melindungi data ya kan. Kemudian yang kedua juga
security atau sistem keamanan itu juga bisa menjaga kestabilan atau stabilitas sistem sistem operasi, sistem dari perangkat kita masing-masing ya kan. Kemudian yang ketiga, sistem eh, security system ini atau sistem keamanan ini bertugas untuk membatasi akses yang dapat menggunakan atau dapat mengakses device kita atau sistem operasi yang ada di device kita ya kan. Nah, jadi tanpa sistem keamanan yang baik, tanpa sistem keamanan yang bagus ya kan. Sistem operasi ini rentan terhadap berbagai ancaman ya kan. Seperti ya tadi ini malware itu, pencurian ya kan. Pencurian data, akses ilegal dan sampai ya perusakan sistem. Makanya security pada sistem operasi itu ya bertujuan seperti ya tiga tadi nih. Bukan hanya tiga sebenarnya, ada banyak tujuan dari eh, sistem keamanan pada sistem operasi ya kan, atau security pada sistem operasi ini ya kan. Makanya dengan adanya mekanisme security ini, sistem operasi dapat berjalan dengan aman ya kan, dengan andal ya kan, tanpa ya kita perlu eh, mengkhawatirkan adanya kerusakan ya kan? Adanya eh, adanya halangan di saat kita menggunakan device kita tadi ya kan. Oke, kita sudah tahu apa itu tadi security dalam eh, sistem operasi. Oke, sekarang kita lanjut untuk membahas pokok bahasan kita yang kedua tadi, apa? Security triad atau tiga sistem keamanan utama ya kan. Tiga sistem keamanan utama. Kalau aku ngomongin ini tiga sistem keamanan utama yang perlu dimiliki ya kan dalam sistem operasi. Apa saja itu ya kan? Yang pertama tadi confidentiality ya kan, atau kerahasiaan ya kan. Oke. Dan yang kedua ada integrity atau bahasa Indonesianya integritas. Kemudian yang ketiga ada availability atau ketersediaan. Ketersediaan ya kan. Nah, ketiga ini biasanya disingkat dengan singkatan CIA atau CIA. Bukan CIA yang kayak di Amerika ya, bukan bukan yang itu. Tapi CIA ya confidentiality, integrity dan availability. Ini adalah tiga sistem keamanan utama yang perlu dimiliki di sistem operasi. Oke, langsung saja kita bahas satu-satu. Yang pertama ada confidentiality. Confidentiality ini adalah prinsip keamanan yang bertujuan untuk memastikan bahwa informasi ya kan, informasi yang dipunya atau yang kita punya atau data yang kita punya itu hanya dapat diakses oleh pihak-pihak yang berwenang saja. Artinya di sini ya pihak-pihak yang nggak memiliki akses atau yang memang tidak berwenang ya nggak bisa mengakses seperti itu ya kan. Nah, dalam sistem operasi ya kan, confidentiality ini diterapkan melalui mekanisme. Mekanisme seperti apa? Ya mekanisme seperti hak akses file ya kan. Kemudian user permission dan juga enkripsi data ya kan. Nah, ini bisa kita temukan semuanya dalam OS ya. Dalam OS kita masing-masing mau itu di sistem operasi Android atau desktop, mungkin Windows, Linux dan sebagainya ya kan, atau iOS, banyak sistem operasi itu ada banyak. Dan ini semua
pasti ada ya kan. Ini pasti ada di setiap sistem operasi kita masing-masing ya kan. Kecuali memang sengaja dihilangkan atau ya ada trouble ya kan. Nah, itu ya aku nggak bisa ngomong apa-apa. Jadi ya itu adalah confidentiality atau kerahasiaan itu. Nah, lanjut yang kedua, ada integrity tadi. Integrity ini apa? Integrity ini berarti menjaga ya kan. Dia menjaga agar data itu tetap utuh. Data itu tetap utuh dan tidak berubah bentuknya atau berubah isinya tanpa izin. Maksudnya berarti kan data ya memang bisa berubah. Namun dengan adanya integrity ini data itu tidak akan berubah jikalau ya kan, jikalau tidak atau proses pengubahan data itu tidak memiliki izin. Izin dari apa? Izin dari sistem operasinya. Ya kan? Jadi datanya tidak akan hancur atau berubah seperti itu. Nah, sistem operasi ini memastikan integritas data dengan menggunakan apa? Biasanya sistem operasi ini memastikan integritas data dengan menggunakan permission ya kan, atau izin kan. Kemudian checksum serta sistem logging. Kemudian ada sistem logging juga ya kan. Nah, jadi oleh karena itu, jika data diubah tanpa izin ya kan, jika data itu diubah tanpa izin, maka sistem ini dapat mendeteksi adanya perubahan yang mencurigakan. Sistem ini bisa langsung mengetahui kalau ada perubahan pada data yang tidak sesuai dengan alurnya atau perubahan data yang tidak memiliki izin, seperti itu. Ya. Ya, kemudian kita lanjut ke yang tiga, availability. Availability ini berarti sistem dan data itu harus dapat diakses ketika dibutuhkan oleh pengguna yang sah. Sekali lagi, oleh pengguna yang sah. Nah, sistem operasi ini menjaga availability dengan mengelola resource. Ya, dengan mengelola resource, kemudian mencegah crash, serta ya menangani serangan ya kan, serangan dari luar seperti ya denial of service atau DOS. Ya kan, kita semua tahu DOS ya. Mungkin ya buat yang nggak tahu ya bisa cari di Google ya kan, bisa cari di Google, banyak kok itu, bisa. Nanti ada penjelasannya panjang. Karena kalau dijelaskan di sini nanti ya nggak selesai. Jadi ya, oke, lanjut. Ya, jika oh oh sorry, ini ada yang nggak keubah. Ya, jadi contoh dari availability ini ya kan, contoh dari availability ini itu sistem scheduling. Mohon maaf, ada kesalahan kesalahan pengetikan di PPT-nya. Contohnya itu ada sistem scheduling CPU. Sistem scheduling CPU. Sistem scheduling CPU ini ngapain? Sistem ini memastikan ya kan setiap proses itu mendapat giliran untuk mengeksekusi proses. Jadi setiap proses itu mendapatkan giliran untuk mengeksekusi prosesnya masing-masing gitu. Nah, dari ketiga prinsip ini ya kan kita bisa lihat bahwa ketiga prinsip ini saling berkaitan ya kan, dan menjadi dasar utama dalam perancangan sistem keamanan pada sistem operasi ya kan. Ini adalah dasarnya. Ketika tiga ini tidak ada atau salah satu dari mereka tidak ada, bisa dipastikan bahwa sistem keamanan Anda akan bermasalah ya kan.
Sistem keamanan pada sistem operasi yang ya mungkin milik milik kita masing-masing ya kan, milik Anda masing-masing, itu pasti akan mengalami yang namanya masalah karena tidak ada ketiga dasar utama ini tadi. Oke, lanjut. Kita lanjut ke pembahasan yang selanjutnya. Apa itu? Authentication atau autentikasi. Ya kan? Autentikasi ini apa? Authentication ini adalah proses verifikasi identitas pengguna sebelum sebelum apa? Sebelum diberikan akses, sebelum si pengguna ini diberikan akses ke sistem, ke dalam sistemnya. Nah, tujuan autentikator ini apa? Kenapa harus ada authentication ini ya kan? Nah, tujuan authentication ini adalah untuk memastikan bahwa pengguna yang masuk atau yang mengakses sistem itu benar-benar pihak yang berhak atau pihak yang memiliki izin ya kan? Pihak yang sudah terverifikasi. Nah, karena apa? Kalau ketika ada pihak yang apa namanya yang tidak memiliki izin, ya kita nggak tahu dia mau berbuat apa kepada sistem operasi kita ya kan, atau ya device kita ya kan. Nah, dalam sistem operasi ini authentication itu biasanya dilakukan dengan menggunakan atau ya dicek dengan menggunakan apa? Username dan password. Ya kan? Username dan password ini sangat identik ya kan dengan autentikasi. Nah, selain itu ada juga metode-metode lain ya kan. Metode lain itu seperti apa? Ya, seperti PIN, biometrik, dan ya multi-factor authentication. PIN ini biasanya ya kan kalau di HP misalnya tuh PIN PIN HP ya kan, angka. Kemudian biometrik itu juga di HP, di laptop juga bisa, di PC ya kan. Dalam bentuk apa biometrik itu ya? Bentuk wajah ya kan, autentikasi wajah, sidik jari ya kan, bisa seperti itu. Kemudian multi factor authentication ini biasanya kita temukan di mana? Ketika kita mau login ke satu situs gitu atau satu aplikasi yang memang memerlukan multi factor authentication gitu. Nah, contoh penerapan authentication dalam sistem operasi itu ya dalam proses login tadi ya kan, seperti tadi proses login di mana ya, di Windows misalnya kan, di Windows, di Linux, bahkan ya sampai di banyak sih ya ini akses administrator ya kan, banyak banyak contoh penerapan autentikasi dalam sistem operasi ya kan. Nah, di man contoh penerapan ini ini hanya beberapa contoh ya, masih banyak lagi bisa dicari sendiri ya kan. Nah, penerapan ini penerapan ini itu dilakukan dilakukan oleh pengguna atau user ya kan. Kenapa ini harus digunakan? Nah, ini digunakan pengguna ya kan, menggunakan pengguna ya untuk masuk ya kan. Nah, pengguna itu harus apa? Biasanya pengguna itu harus memasukkan kredensial atau ya apa yang diperlukan lah tadi, seperti username dan password tadi sebelum dapat menggunakan sistem yang mau diakses itu tadi ya kan. Sebelum menggunakan sistem yang mau diakses itu tadi. Seperti itu adalah authentication. Oke, kita lanjut ke pembahasan selanjutnya. Apa itu? Pembahasan selanjutnya kita sudah masuk ke yang namanya hash atau HASH. Ejaannya seperti itu, HASH. Hash. Apa itu hash? Hash ini adalah fungsi yang mengubah data menjadi nilai unik dengan panjang yang tetap atau dengan ya isi yang bukan length
atau panjang yang tetap. Ya. Hash ini digunakan untuk menjaga keamanan data, terutama biasanya dalam penyimpanan password ya kan. Nah, dalam sistem operasi ini, password yang kita tahu password itu biasanya kata ya kan. Misalnya apa? Nama kita terus 123 gitu ya kan. Biasanya gitu ya password. Ya kan? Biasanya gitu. Nah, password ini dalam sistem operasi itu tidak disimpan dalam bentuk aslinya seperti kata apa namanya password yang kita ketikkan biasanya di kolom untuk mengisi password ya kan. Enggak, dalam sistem operasi password itu enggak disimpan dalam bentuk aslinya ya kan, tapi password itu disimpan, diubah diubah ya kan, diubah dulu kemudian disimpan dalam bentuk apa, dalam bentuk hash ini ya kan, dalam bentuk hash ini. Nah, jadi saat pengguna login ya kan, jadi saat pengguna itu login, sistem itu akan membandingkan hash tadi itu ya kan dengan hash dari bukan dengan hash dari password yang dimasukkan tadi ya kan, dengan hash password yang tersimpan di sistemnya itu. Jadi makanya password itu jangan sampai ketahuan oleh orang lain ya kan, karena ya ini hal yang sangat krusial. Dengan orang lain mendapatkan password kita ya kan, berarti dia bisa mengakses apa yang kita apa namanya, mengakses hal-hal yang memang memerlukan password itu gitu kan, di dalam sistem operasi kita, di dalam device kita ya kan. Nah, hash ini memiliki beberapa algoritma, bukan memiliki sih, ada beberapa algoritma yang sering digunakan oleh sistem hash ini ya kan. Contohnya ada SHA strip 256 ini ya kan, SHA strip 256, kemudian SHA strip 512, dan ada satu lagi itu MD5. Nah, MD5 ini meskipun saat ini ya, saat ini MD5 ini bisa dibilang salah satu algoritma hash yang bisa dibilang lemah secara keamanan. Makanya MD5 ini untuk sekarang sudah tidak direkomendasikan lagi untuk digunakan ya kan. Jadi yang direkomendasikan untuk hash ini, algoritma hash itu ya dua ini, SHA 256 dan SHA 512 ini. Ya. Ya, jadi ya sebagai kesimpulan ya kan, jadi sebagai kesimpulan security pada sistem operasi ini sangat penting sekali. Security dalam sistem operasi itu sangat penting untuk melindungi data kan, untuk melindungi data yang ada dan juga menjaga kestabilan sistem ya kan. Konsep security triad tadi itu, CIA itu tadi ya kan, kemudian authentication dan juga hash yang merupakan bagian utama dalam mekanisme keamanan sistem operasi ya kan. Ini ada 5, 3 utama dan 2 pendukung ya kan. Ini sangat penting semuanya. Nah, dengan penerapan sistem keamanan atau security yang baik, sistem operasi itu dapat digunakan secara aman dan andal ya kan. Ya, kita bisa menggunakan device kita bisa menggunakan sistem operasi kita dengan baik, dengan benar ya kan, dengan tidak memikirkan apa namanya, permasalahan ketika sistem keamanan pada sistem operasi kita itu bagus ya kan. Maka dari itu, dengan berakhirnya pembahasan kita, berakhirlah juga penjelasan atau video ya kan. Kita sudah sampai di bagian akhir video ini.
Jadi ya terima kasih. Terima kasih atas perhatiannya. Terima kasih atas waktu yang telah Anda luangkan untuk menonton video ini. Ya, ya seperti pada video-video sebelumnya ya kan. Jangan lupa like, comment, dan jangan lupa subscribe. Nyalakan juga tombol loncengnya biar nggak ketinggalan lagi kalau misalnya aku upload video-video baru, ya kan? Jadi saya Tungkol saya Eliezer Simorangkir pamit undur diri dari layar kaca Anda. Dan ya, terima kasih dan sampai jumpa.